Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Marilah kita teruskan kembali kajian kita tentang kaidah qiraat Imam Syu'bah, di mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang cara bacaan Imam Syu'bah ketika ada hak kinayah. Dan pada pertemuan ini insya Allah kita akan membahas tentang bab mengenai mim al-jam'. Mim al-jam', yaitu huruf mim yang menunjukkan jamak, ya, makna jamak. Ya. Alaikum, alaihim, lakum, lahum, bikum, bihim, dan seterusnya. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelum kita membahas ini, ya, kita pernah pelajari qiraat Imam Ibnu Katsir. Jadi bacaan Imam Ibnu Katsir adalah dengan mensilahkan mim al-jama' apabila huruf setelah mim jamak itu berharokat. Ya. Apabila huruf setelah mim jamak berharokat, maka Imam Ibnu Katsir bacanya adalah dengan mensilahkan huruf mim tersebut. Lakumu fiha misalnya, ya. Lahumu fiha, humu fiha khalidun. Itu adalah bacaan Imam Ibnu Katsir, yaitu dengan mensilahkan mim jamak. Baik. Bagaimana dengan bacaan Imam Syu'bah? Ya, bacaan Imam Syu'bah itu adalah sama dengan Imam Hafiz dalam hal ini. Jadi ketika ada mim jamak setelahnya huruf yang berharokat, ya, maka mimnya itu tidak disilahkan tapi disukunkan. Ya. Hum fiha khalidun. Ya. Lakum fiha. Ya. Di situ bacanya sama dengan Imam Hafiz. Ya. Baik, di sini, dalam bab ini diterangkan tentang keadaan mim al-jamak di dalam Al-Quran. Ya. Ya. Jadi keadaan mim jamak yang ada di dalam Al-Quran ini bisa kita bedakan menjadi dua bagian, ya. 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 Jadi mim jamak terletak sebelum huruf yang berharokat. Dan mim jamak terletak setelah, sebelum huruf yang berharokat sukun. Ya. Di sini disebutkan contoh yang mim jamak terletak sebelum huruf yang berharokat, ya. Seperti contohnya misalnya alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, di situ ada mim jamak, ya. Di mim jamaknya terletak sebelum huruf yang berharokat, yaitu di sini ghain, ya. Ini juga sama. Maka di sini Imam Ibnu Asim, ya, di dalamnya Imam Syu'bah dan Imam Hafiz adalah dengan mensukunkan huruf mim jamak ini, disukunkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, berbeda dengan Imam Ibnu Katsir, ya. Imam Ibnu Katsir bacaannya adalah dengan mensilakan mim jamak. Ya.
Jika huruf sebelum apa? Jika mim jamaknya itu terletak sebelum huruf yang berharokat. Ya, jadi disilahkan. Yang penting syaratnya huruf setelah mim jamak itu harus berharokat. Kalau huruf setelahnya sukun, maka semua qurra sama bacaannya. Jadi semuanya tanpa mensilahkan mim jamak. Kalau setelah eh, mim jamak ini berharokat sukun. Ya, contohnya seperti di sini. Ya, jika apa setelah mim jamak ada sukun, alaihimul jalaa. Ya, alaihimul jalaa. Ini mim jamak, alaihim. Ya, setelahnya huruf lam sukun. Maka semua qurra ya, sepakat ya bacaannya itu sama ya, mulai dari Imam Nafi dan seterusnya sama, yaitu dengan tanpa mensilahkan mim jamak. Cuma nanti ada perbedaan ya, ada yang membaca alaihimul jala ya, ada yang baca alaihimil jala, ada yang baca alaihumul jala. Perbedaannya nanti pada ini aja, pada apa? Harokat haknya ya. Harokat hak dan harokat mim. Ya, ada yang baca nanti dengan mengkasrokan mimnya ya. Alaihimil, alaihimil jala. Ini bacaan Imam Abu Amr Al-Basri. Alaihimil jala. Nanti ada yang mendomahkan huruf H sebelum mim jamak ya di sini. Ini kan aslinya kan sukun ya. Apa kasroh. Huruf H-nya kan kasroh ya. Ya. Nanti ada bacaan yang dia apa mendomahkan H ini sebelum mim sebelum mim jamak. Alaihumul jala. Itu bacaan Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai ini demikian. Adapun kebanyakan qurra itu membaca dengan mengkasrokan ha dan mendomahkan huruf mim. Alaihimul jala. Ya, jadi di sini dalam masalah mim jamak ya antara Imam Syu'bah dengan Imam Hafs itu tidak ada perbedaan. Ini contoh lain ya. Kutiba alaikumul qital ya. Kutiba alaikumul qital. Alaikumul qital. Di sini dia tidak ada silah di sini. Jadi tidak dibaca alaikumul qital. Tidak ada yang baca demikian. Semua membaca pendek ya. Wa minhumul ladina ya. Wa minhumul ladina ya. Dia juga dibaca tanpa silah. Ya, jadi insya Allah mudah ya. Dalam hal mim jamak, Imam Syu'bah dengan Hafs itu sama ya bacaannya. Bacaan Imam Syu'bah sama dalam hal ini dengan Imam Hafs ya. Tidak ada perbedaan. Baik, lanjut berikutnya adalah tentang bab mengenai huruf hamzah, huruf hamzah yang berpasangan, yang berurutan. Huruf hamzah yang bertemu. Ada dua huruf hamzah yang bertemu dalam satu kata atau dalam dua kata. Ya, di sini antara Imam Syu'bah dengan Imam Hafiz juga sama ya. Banyak persamaan di sini. Tidak tidak banyak perbedaan.
Namun nanti akan ada beberapa ayat yang antara Imam Hafiz dengan Imam Syu'bah berbeda. Ya. Jadi pada dasarnya apabila ada huruf hamzah, dua huruf hamzah bertemu, ya, a'angdartahum itu kan ada dua hamzah ya. A'angdartahum, a'aslamtum, a'innakum, a'inna, dan seterusnya. Ini contoh ada dua huruf hamzah yang bertemu dalam satu kata. Bacaan Imam Hafiz dengan Syu'bah itu sebetulnya sama ya. Itu dia membaca dengan tahqiq. Apa itu tahqiq? Ya, tahqiq itu adalah membaca huruf hamzah sesuai makhrajnya. Ya. Jadi mengucapkan huruf hamzah dua kali. A'angdartahum, a'aslamtum. Ya, dibacanya jelas gitu hamzahnya. Ini perlu diterangkan karena ada nanti di antara qurra yang membaca bukan dengan tahqiq ya, tapi dengan mentasilkan hamzah yang kedua. Mentasilkan, jadi dia itu membaca hamzah yang kedua itu ya antara hamzah dengan huruf mat ya untuk mempermudah sebagaimana yang kita pelajari ketika membaca qiraat Imam Ibnu Katsir ya, bacaannya itu banyak menggunakan tashil. A'angdartahum dibacanya a'angdartahum, a'aslamtum, a'aslamtum. Jadi memudahkan pengucapan hamzah yang kedua. Hamzah yang pertama sama ya. Untuk hamzah yang pertama itu tidak diubah. Jadi tetap dibaca sebagaimana mestinya. Demikian juga ketika kita mempelajari bacaan Imam Ibnu Amir. Ya, untuk riwayat Ibnu Dakwan itu sama dengan Hafs ya, dan juga Syu'bah. A'angdartahum bacaannya gitu ya. Yang berbeda adalah Imam Hisham. Ya, Imam Hisham dia bacaannya dengan menambahkan alif. Di antara kedua hamzah tadi ditambahkan alif. A'angdartahum atau a'angdartahum. Aslamtum bacanya aslamtum atau aslamtum. Itu bacaan Imam Hisham ya. Adapun Imam Syu'bah itu sama dengan Hafs, yaitu dengan membaca tahqiq tanpa menambahkan alif. Ya. Akan tetapi di sini ada beberapa perkecualian untuk Imam Hafs ya pada kata a'jami ya, yaitu di surat Fussilat ya. Di surat Fussilat ada kata a'jami. Coba kita cek ya di surat ini. Surat Fussilat, surat yang ke-41 ya. Nah, di sini. Perhatikan di ayat ke-44 ya. Ini asal katanya adalah a'jamiyun wa arabi ya. A'jamiyun wa arabi. Itu asalnya seperti itu. Jadi ada dua hamzah di situ. Ya, a'jamiyun wa arabi. Nah, ini yang membedakan antara Imam Hafiz dengan Imam Syu'bah. Di sini Imam Hafiz itu menyelisihi dari kaidah yang biasa itu ya. Karena biasanya kan dia ditahqiq. Dua-duanya ditahqiq. Hamzah yang kedua, dua hamzah tersebut ditahqiq. Dibaca sebagaimana biasa sesuai makhrajnya. Akan tapi khusus untuk ayat ini, di lafadz ini, Imam Hafiz itu membaca hamzah yang kedua dengan tashil. Sebagaimana bacaan Imam Ibnu Katsir. Jadi dibacanya bukan a'jami ya, tapi a'jami. A'jami. Jadi hamzah yang keduanya itu dibaca antara hamzah dengan alif. Ya. Khusus di ayat ke-44 ini di surat Fussilat. Hanya satu aja di dalam Al-Qur'an ya. Yaitu surat Fussilat ayat 44.
Itu Imam Hafs membaca ya hamzah kedua pada kata a'ajami itu ditasilkan a'ajami. Jadi salah kalau seandainya ada orang membaca ayat ini dibacanya a'ajamiyyun wa arabi. Dibaca dengan takik ya. Itu keliru. Itu bukan bacaan Imam Hafs ya. Yang membaca takik itu adalah Imam Syu'bah ya. Imam Syu'bah bacaannya itu dengan takik. Nah, jadi harus hati-hati ya, tolong diperhatikan khusus di surat Fussilat ayat 44 ini, hati-hati ketika membaca lafadz a'ajami, jangan ditahqiq, jangan dibaca a'ajami tapi a'ajami. Ya, karena yang baca dengan cara ditahqiq adalah Imam Syu'bah. Adapun selain dari surat Fussilat ya, kalau ada dua hamzah, a'anzartahum, a'aslamtum, a'innaka ya, maka semuanya dibaca tahqiq. Ini hanya perkecualian saja ya. Dan biasanya di dalam mushaf sudah beri catatan ya. Ya, seperti di sini misalnya dia ditulis di sini ya, di pinggir. Di sini ada keterangannya ya. Ada lambangnya sebetulnya sih ya. Ada keterangan di sini alamatul hamzah al-musahalah. Ini tanda hamzah ini dia ditasilkan. Ya, tasil itu artinya dia dibaca antara hamzah dengan alif. A'jami. Jadi mempermudah pengucapan hamzah. Nah, ini membedakan antara Imam Syu'bah dengan Imam Hafs di sini ya. Kalau Imam Syu'bah ini masih sama dengan kaidah yang sebelumnya di takik ya, bacanya takik. Tapi kalau di sini Imam Hafs membaca dengan tashil. Baik, kemudian perbedaan berikutnya ya, itu ada di eh, surat Al-A'raf, Toha dan Asy'ara ya, tiga tempat tuh ya. Tiga tempat. Ada tiga tempat di surat Al-A'raf, Asy'ara dengan surat Toha, yaitu pada kata a'amantum. Di sini Imam Hafs membaca a'amantum itu dengan menghilangkan salah satu hamzah ya. Hamzah ini kan ada dua hamzah ya. A'amantum. Di sini Imam Hafs membacanya amantum. Ya, makanya di dalam mushaf itu tulisannya hamzahnya cuma satu aja ya. Ya kita cek coba ya di surat Toha dengan surat Asy-Syu'ara. Di tiga surat ini sama ya, karena menceritakan tentang kisah yang sama, yaitu kisah Nabi Musa ketika berdialog dengan Fir'aun. Ini yang kita lihat dulu pertama di surat Asy-Syu'ara ya. Nah, perhatikan di ayat yang ke-49 ya. Di sini Imam Hafs membaca lafaz ini dengan menghilangkan hamzah yang pertama. Jadi dibacanya qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Ya, itu di surat Asy-Syu'ara ayat ke-49 ya. Adapun Imam Syu'bah ya, membaca lafaz amantum itu ya dengan menetapkan adanya hamzah. Ya.
Jadi ada huruf hamzah di situ. Jadi dibacanya a. Qala aamantum lahu qabla an adana lakum. Jadi ada huruf hamzah ya. Demikian juga yang ada di surat Toha ya. Surat Toha surat yang ke-20 ya. Ya, di sini ayat ke-71 ya. Ayat ke-71. Ya, perhatikan di situ kata amantum ya, hamzanya hanya satu aja ya. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Karena memang bacaan Imam Hafiz adalah dengan membaca cuma satu hamzah ya, membaca dengan satu hamzah. Adapun Imam Syu'bah ya, maka di sini dia membaca dengan menambahkan hamzah lagi, ada dua hamzah di situ. Membaca dengan dua hamzah. Qala aamantum ya. Qala aamantum lahu qabla an adzana lakum. Dan keduanya dibaca tahqiq ya. Hamzah pertama dan keduanya dibaca dengan tahqiq, yaitu sesuai makhrajnya. Demikian juga yang ada di surat Al-A'raf ya. Kita cek lagi ya, surat Al-A'raf surat yang ke-7. Ya, di sini ayat ke-123 ya. Amantum bihi. Amantum bihi. Di situ menurut riwayat Hafiz itu dia hamzahnya hanya satu ya. Ya, hamzahnya cuma satu aja di sini. Amantum. Amantum. Imam Syu'bah membaca dengan menambahkan hamzah. Qala fir'aunu aamantum bih. Aamantum bih. Menambahkan hamzah, ada dua hamzah di sini. Ini namanya hamzah istifham. Ya, hamzah istifham itu hamzah yang berupa pertanyaan. Ya. Jadi dalam tiga tempat ini antara Imam Syu'bah dengan Imam Hafiz berbeda ya. Kemudian juga ada perbedaan lain, yaitu yang terdapat di dalam surat Al-Qalam, ya. Surat Al-Qalam ayat ke-14. Imam Syu'bah di situ menambahkan hamzah istifham lagi ya pada kata ang angkana lahu malu wa banin. Coba kita lihat angkana dza mali wa banin, surat Al-Qalam.
Ya, di sini surat Qalam, Al-Qalam. Ayat ke-14 ini ya. Ini kan Imam Hafiz membaca dengan satu hamzah ya. Hamzahnya cuma satu aja. Adapun Imam Syu'bah menambahkan hamzah istifham. Jadi dibacanya a'ankana dza malin wa banin. A'ankana dza malin wa banin. Dan keduanya dibaca tahqiq. A'ang. Ya, dibacanya a'ankana dza malin wa banin. Ini berbeda ya bacaannya. Baik, itu hamzahnya hamzah yang apa bertemu tadi itu sama-sama kalau sama-sama harokatnya fathah ya. Sama-sama harokatnya fathah ya. Ada perbedaan ya, tapi sedikit ya antara Imam Syu'bah dengan Hafiz. Hanya beberapa tempat tadi. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 tempat. Ya. Bagaimana kalau seandainya hamzah yang keduanya kasroh? Hamzah keduanya adalah kasroh. Kalau hamzah pertama selalu fathah. Ya. Hamzah pertama biasanya selalu fathah. Ini yang jadi masalah bagaimana ketika hamzah kedua itu kasroh. Apakah sama antara Imam Syu'bah dengan Hafiz? Ya. Maka di sini diterangkan bahwasanya bacaan Imam Syu'bah sama dengan Hafiz, yaitu membaca dengan tahqiq. Contohnya seperti inna lamughramun, innakum lata'tun. Ya. Qalu inna lana la ajra. Inna lana la ajra. Ini ada dua hamzah. Hamzah yang pertama fathah, yang kedua kasroh ya. Ini juga sama ya, hamzah yang pertama fathah, yang kedua kasroh. Semuanya itu sama ya, bacanya dengan Imam Hafiz. Jadi dibaca tahqiq, dibaca dengan jelas sesuai makhrajnya. Jadi untuk yang hamzah keduanya kasroh tidak ada masalah ya, karena di sini antara Imam Syu'bah dengan Hafiz sama. Termasuk juga apabila hamzah yang kedua itu dhammah. Hamzah yang kedua dhammah itu juga hukumnya sama dengan hamzah yang keduanya kasroh. Jadi sama-sama dibaca dengan tahqiq. Contoh yang hamzah keduanya dhammah. A'unabbi'ukum. A'ulqiya dzikru alaihi min bainina. A'unzila. A'unzila. Ini dibacanya dengan tahqiq semuanya ya. Tidak ada perbedaan antara Imam Hafiz dengan Syu'bah dalam hal ini. Ya. Jadi sama-sama dibaca dengan tahqiq. Jadi tahqiq itu membaca makhraj huruf hamzah itu sesuai dengan aslinya. Dikeluarkan dengan jelas. A'unabbi'ukum. A'u ya. Tidak boleh dibaca tashil ya. Tidak boleh dibaca a'unabbi'ukum. Karena itu tashil. Wulqiyah itu tashil. Unzila itu juga tashil. Tidak boleh demikian. Di sini harus jelas. A'unabbi'ukum. A'ulqiyah. A'unzila. Sebetulnya ini bacanya sulit ya dibandingkan dengan tashil. Tapi insya Allah alhamdulillah kita sudah terbiasa ya. Karena emang bacaan tahqiq ini udah kita biasa dari kecil ya. Ketika ngaji ya, dibaca dengan jelas. Jadi insya Allah tidak ada kesulitan dalam hal ini. Malah yang agak susah malah mungkin mengucapkan tashil ya. Karena terbiasa, tidak belum terbiasa gitu. Padahal sebetulnya bacaan tashil itu lebih mudah dalam praktek. Ya.
Dalam prakteknya sebenarnya bacaan tasil lebih mudah. Hanya saja karena kita belum terbiasa sehingga menganggap itu lebih susah. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan mengenai hamzah yang bertemu dalam satu kata. Silakan. Ustadz mau nanya, Ya, silakan. kalau misalnya eh, salah baca gitu, itu nggak merubah makna kan ya Ustadz? Kalau Misalnya membaca dengan apa? tahqiq dibaca taksil, taksil Tasil. sama tahqiq. Oh, membacanya salah gitu ya. Ya misalnya itu kan Harusnya jarang tahqiq yang kan? taksil kan ada tandanya khusus ya misalnya. Hmm, ada tanda Nah yang itu khusus memang. meaningnya apa? Artinya nggak berubah kan ya? Nggak berubah arti kalau misalnya salah, harusnya dia bacanya misalnya taksil dibaca tahqiq. Iya, tidak merubah. Tidak merubah arti, memang tidak merubah arti. Tapi itu salah dalam hal riwayat gitu. Salah Karena yang baca dibaca, aja. Oke. ya salah baca aja, salah baca riwayat aja gitu. Ya seharusnya kan dia misalnya dia baca hafaz kan dengan tahqiq ya harusnya kan ya. Tapi dia mentasilkan itu ya keliru. Memang tidak merubah arti gitu. Tidak merubah arti makna ayat yang dia baca. Tapi tetap keliru juga ya dalam hal riwayat ya keliru. Iya, Apalagi iya. kalau seandainya itu sifatnya talaki gitu kepada guru dan akan beroleh sanad, maka tidak boleh demikian. Tapi kalau orang baca umum, orang umum yang baca, ya misalnya gitu ya, baca biasa aja, enggak, bukan karena meriwayatkan, ya itu termasuknya lahan khofi, kesalahan kecil. Kesalahan kecil itu kayak seperti kurang dengung ya, kurang dengung misalnya, atau kurang membaca panjang ya, seharusnya dibaca 6 harokat ya, mat lazim, misalnya dia bacanya cuma 4 harokat. Itu tidak sampai merubah arti, ya, tapi keliru ya, kesalahan, seperti itu. Ustaz, Ustaz saya. Amin, wa iya. Ada yang lain silakan. Kemudian juga perlu dilihat juga orang yang membaca ini dia kedudukannya apa dia. Misalnya kalau dia sebagai imam atau misalnya sebagai pengajar Al-Qur'an tapi dia salah. Ya ini kesalahannya dipandang besar ya. Berbeda kalau yang melakukannya adalah orang-orang yang dari kalangan biasa gitu. Orang masyarakat biasa yang belum belajar qiraat ya. Kayak orang-orang yang ada di pedesaan atau di daerah pedalaman kan baca Quran salah itu. Ya, itu masih dianggap kecil kesalahannya gitu. Tapi kalau yang melakukannya adalah orang yang jadikan panutan ya, sebagai imam misalnya, imam masjid atau sebagai pengajar qiraat, ya ini tidak benar, termasuk disorot ini. Jadi harus tetap berhati-hati. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan sedikit tentang bab berikutnya, yaitu tentang al-istifham al-mukarrar. Ini udah pernah kita bahas ya, al-istifham al-mukarrar. Al-istifham itu hamzah yang berupa pertanyaan ya. Hamzah yang berarti atau mengandung makna pertanyaan, suatu pertanyaan. Karena fungsi di antara huruf hamzah adalah untuk bertanya ya, di dalam bahasa Arab itu. Aida ya, a'angdartahum, a'aslamtum, itu adalah pertanyaan. A'aslamtum, apakah kalian mau masuk Islam, mau berserah diri ya. A'angdartahum, apakah engkau memberikan peringatan pada mereka ya. Itu namanya istifham. Al-mukarrar itu maksudnya terulang, yang berulang. Yang dimaksud di sini adalah dalam satu atau ayat yang berurutan itu ada 2 kali hamzah istifham.
Ya, ada dua kali hamzah istifham. Contohnya seperti di sini ya. Aidza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid ya. Di sini adalah hamzah istifham. Aidza hamzah yang pertama. Ya. Hamzah istifham berikutnya ada di lanjutannya ya. A inna. Nah, ini yang dimaksud dengan al istifham al mukarror. Ya. Dan di dalam Al-Quran ada banyak ya yang seperti ini. Ada mungkin lebih dari 10 ya, 10 tempat. Dan di situ ada perbedaan di antara qurra ya dalam hal membaca al-istifham al-muqarrar ini. Ya. Nanti ada yang misalnya ada bacaan yang membaca di sini yang pertama ya, ini hamzahnya dihilangkan ya. Jadi ada yang baca idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid ya. Dan ada juga yang kebalikan ya. Hamzah istifham yang kedua itu dihilangkan satu ya. Yang pertama tetap أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Ada yang demikian di antara qurra itu. Dan ada yang menetapkan dua-duanya. Ya. Ada yang menetapkan dua-duanya. Jadi istifhamnya ada dua. أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira Imam Syu'bah bacanya seperti apa? Ya, ya di sini ya ternyata ya alhamdulillah ya bacaan Imam Syu'bah itu sama dengan Hafiz ya. Jadi tidak perlu bingung. Jadi bacanya itu sama persis dengan Imam Hafiz ya. Menetapkan adanya istifham pada dua tempat ya. Dan semuanya dibaca dengan takik ya. Nah, aida jelas gitu. Tidak boleh dibaca aida. Ya, kalau aida itu tasil. Tidak boleh baca demikian. Jadi harus jelas. Aida. Aida kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Ya. Jadi bacaannya sama dengan Imam Hafiz ya. Hanya saja di sini Imam Hafiz ada satu tempat ya, satu tempat yang berbeda dengan Imam Syu'bah yaitu di surat Al-Ankabut. Di surat Al-Ankabut di sini Imam Hafiz membaca istifham yang pertama itu diganti ya dibuang hamzahnya. Jadi istifham yang kedua hanya yang istifham yang kedua yang tidak diubah. Hanya pertama aja yang diganti gitu. Sedangkan Imam Syu'bah ya dua-duanya dengan istifham. Ya, coba untuk lebih jelasnya kita lihat ya di surat Al-Ankabut. Nanti kita lihat, tapi cuma sayang tidak disebutkan ayatnya ya. Surat Al-Ankabut surat ke-29 ya. An-Nur, salah satu di antara surat yang mengandung makna nama binatang ya, Al-Ankabut. Al-Ankabut, An-Naml, An-Nahl, Al-An'am, Al-Fil, itu ada yang bermakna nama binatang ya, dijadikan nama surat. Al-Baqarah, ya. Baik surat Al-Ankabut ayatnya, sebentar.
Hmm. Ya, di sini ya. Terlihat di sini ayat 28 lanjutnya dengan ayat 29. Ya. Jadi sebetulnya ini adalah istifham berurutan ini dari ayat 28 29 itu berurutan. Di sini Imam Hafiz ada dua dua istifham di sini sebetulnya ya. Namun di sini Imam Hafiz menghilangkan istifham yang pertama ya. Jadi hamzah yang pertama itu dihilangkan. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Ya demikian bacaan Imam Hafiz. Untuk Imam Syu'bah dia menambahkan dia sebagaimana biasa ya. Di sini ada hamzah istifham. ولوطا إذ قال لقومه أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Untuk istifham yang kedua itu sama ya. Baik Imam Hafiz sama Syu'bah itu ada hamzah istifham. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. Sama ya, tidak ada perbedaan. Jadi yang berbeda hanya yang pertama aja di sini. Hanya ini aja yang berbeda antara Imam Hafiz dengan Syu'bah, satu tempatnya. Adapun di tempat lain di seluruh Al-Quran, jika ada istifham yang mukarrar, maka antara Imam Hafiz dengan Syu'bah itu sama. Tidak ada perbedaan. Hanya satu aja perbedaannya ya. Baik, selanjutnya, karena ini masih membicarakan tentang Hamzah, ya, huruf Hamzah. Kalau tadi ada dua Hamzah yang bertemu dalam satu kata ya. Nah sekarang bagaimana jika ada dua Hamzah yang bertemu dalam dua kata? Ya. Ada dua Hamzah bertemu dalam dua kata yang berbeda. Hamzah yang pertama ada di akhir kata pertama, Hamzah yang kedua di awal kata berikutnya. Baik, di sini kaidah yang perlu kita perhatikan ya bahwasanya baik Imam Syu'bah maupun Imam Hafiz ya selalu membaca dengan tahqiq pada dua hamzah yang berbeda kata ya. Berbeda kata apabila dia diwasolkan ya, disambung, maka hamzah dari dua kata tersebut harus dibaca dengan jelas. Dibaca dengan jelas. Contoh ya. Tafi'aila ya. Tafi'aila. Di sini ada dua hamzah ya, yang berbeda adalah berbeda kata ya. Ini hamzah pertama harokatnya fathah ya. Pada kata tafi'a. Tafi'a itu satu kata ini. Satu kata yang terpisah ya. Tafi'a. Ila juga satu kata ya. Ila satu kata. Ini ada dua hamzah bertemu dalam dua kata berbeda ya. Ketika diwasolkan maka baik Imam Syu'bah maupun Imam Hafiz ya harus membaca hamzah ini dengan tahqiq, dibaca dengan jelas. Tafi'aila. Kalau Imam Ibnu Katsir bagaimana? Ini kita sekaligus murajaah ya. Bagaimana bacaan Imam Ibnu Katsir? Ada tiga Ada yang cara. bisa memperhatikan? Ini ya, kok tiga cara? Ada tiga ya? Tiga bukan? Ini hamzahnya berbeda masalahnya. Kalau berbeda, ya berarti dia itu sama ya. Ini ditasil atau diibdal? Tafi'ila, ya dia di apa? Di tashil ya. Tafi'ila itu bacaan Ibnu Katsir. Kemudian contoh ya hamzah yang bertemu dua kata dalam dua kata berbeda. Ja'a ummah.
Ja'a ummah. Ya, di sini Imam Hafiz dengan Subah sama. Baca dengan mentahqiq dua hamzah tadi ini. Kalau Imam Ibnu Katsir dia ja'a ummah dibaca dengan mentasil juga ya. Ja'a ummah. Ja'a ummah. Mentasilkan hamzah yang kedua. Antara hamzah dengan huruf wawu sukun. Kalau tadi di sini antara hamzah dengan ya sukun. Kemudian contoh lain nasya'u ila. Nasya'u ila. Di sini Imam Hafiz sama Subah sama ya dibaca dengan tahqiq. Jadi dua hamzah dibaca dengan jelas. Sedangkan Imam Ibnu Katsir ya ini dengan mentasilkan hamzah kedua atau mengibdalkan hamzah kedua dengan wawu. Ya, jadi bisa dibaca nasya'u ila atau nasya'u wila. Nasya'u wila, wila diganti dengan wawu ya. Wila atau ditasil. Ini Imam Ibnu Katsir demikian. Ini kalau harokatnya berbeda ya, antara hamzah pertama dan kedua beda. Nah, ini contoh ini adalah jika dua hamzah yang bertemu tadi itu harokatnya sama, sama-sama fathah, ja'a ahadukum. As-sama'i inna. Ya. Auliya'u ulaik. Ini sama-sama berharokat fathah-fathah, kasroh-kasroh, dhamma-dhamma. Ya, baik di sini bacaan Imam Syu'bah sama dengan Hafiz ya. Jadi dengan mentahqiq atau membaca dengan jelas kedua huruf hamzah tersebut. Ya. Sedangkan Imam Ibnu Katsir itu berbeda ya bacaannya. Imam Ibnu Katsir untuk Al-Bazi dia menghilangkan hamzah yang pertama. Ja'ahadukum. Ya, ja'ahadukum. Sedangkan Imam Kumbul bisa mentasilkan hamzah kedua atau mengganti dengan huruf alif. Ja'ahadukum atau ja'ahadukum. Untuk yang harokatnya kasroh, ya, Imam Al-Bazi dia mentasilkan hamzah yang pertama. As-samai inna. As-samai inna. Imam Kumbul kebalikan. Yang ditasil yang kedua. As-samai inna. Imam Kumbul punya wajah lain yaitu dengan mengibdalkan hamzah kedua dengan huruf mad. Dalam hal ini adalah ya sukun. As-samai inna. Untuk yang doma-doma juga sama ya. Al-Bazi dia mentasilkan yang pertama. Auliyau auliyau ulaik. Kumpul kebalikan. Auliyau ulaik. Ya, Imam Kumpul ada wajah lain yaitu mengganti hamzah kedua dengan wawu sukun. Auliyau ulaik. Itu bacaan Ibnu Katsir memang agak rumit ya dalam hal ini. Adapun untuk Imam Hafiz dan Syu'bah sama ya di sini tahqiq semuanya. Ya, baik. Mungkin ini aja dulu yang kita bisa pelajari pada pertemuan ini ya tentang pertemuan hamzah yang ada di dalam Al-Quran baik dalam satu kata maupun dalam dua kata. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Silakan. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan wa barakallahu. Kalau kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu masih mengenai hamzah ya. Hamzah
yaitu hamzah mufrad.